Bersukacitalah. Nah, malam baik, saudara semua, di mana saja berada. Bersukacita, bergembira, karena apa yang ketong lakukan semua dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan. Ketong boleh ada sebagaimana ketong ada, karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Nah, malam hari ini, ketong akan live streaming lagi dari Facebook. Secara khusus, ketong akan bicara tentang satu topik yang menarik, ya, satu topik yang menarik. Ketemu dengan satu saudara yang menarik, yang ya punya kesederhanaan, punya bakat, punya kemampuan, punya talenta, dan juga punya kesempatan. Nah, ini beta, program ini beta sekali lagi hadir dalam sebuah apa ya? Ketong bisa bilang secara bagus tuh bagaimana? Maksudnya sebuah inspirasi, ya, sebuah inspirasi baku dapat dengan orang yang menginspirasi dan membagi inspirasi itu kepada orang-orang lain. Topik ketong malam ini adalah Nusa Hitam bernyanyi. Nusa Hitam itu satu nama yang dibuat oleh Bung Glenn bersama dengan Bung Edo, atau dengan teman-teman dari Papua juga, bersama dengan ada teman-teman dari Nusa Tenggara, secara khusus teman-teman yang ada di Sumba, ya. Banyak teman yang punya kelebihan, punya kemampuan, dan mereka semua bisa menyatakan bakat, talenta yang luar biasa, ya. Beta rasa lebih paling pas itu kalau ketong ajak langsung Tamang ini, dia ikut bergabung sama-sama dengan ketong, ya. Beta mau ajak teman, beta memang baru kenal, tapi ternyata sudah dari dulu baku dapat di Malang, Bung Elson. Beta undang Bung Elson sama-sama hadir dengan beta di acara ini beta. Silakan Boy. Ya, malam baik kakak. Kakak dengar beta suara kak? Dengar suara kasih kakak? Malam kakak Bu, malam. Malam kakak Elson. Iya, iya. Ini beta Reza Syarnamual. Kakak siapa nama? Dengar kakak Bu. Kakak Bu nama siapa? Siap. Ya, oke. Kakak Bu. Elson Umburiada. Yes, ini Elson beta. Umburiada. Ya, ini beta Reza Syarnamual. Kakak bilang nama siapa tadi? Elson siapa? Elson Umburiada. Elson Umburiana. Oke, mantap. Ya, siap Elson. Elson Umburiada. Siap kakak, mantap. Ada bye-bye juga kok? Siap kakak. Iya, ada bye-bye kok? Bye-bye. Bye-bye, puji Tuhan, bye-bye kakak. Bye-bye, sehat-sehat, puji Tuhan. Beta. Ya. Suara jelas, mantap. Suara jelas, aman, suara aman, mantap. Ya. Nah, Kakak Elson, malam ini bersama-sama di acara ini beta. Nah, beta mau ajak Kakak Elson sama-sama untuk cerita sedikit, ya, tentang Kakak Elson punya kehidupan. Kakak Elson punya masa lalu sampai bisa kembali pulang ke Sumba. Nah, sebelum ketong ke sana, beta mau minta Kakak Elson cerita sedikit dulu. Cerita tentang Kakak Elson punya nama siapa? Ya. So, Kakak Elson punya nama siapa? Kakak Elson sudah keluarga belum? So, lalu punya bakat dan kemampuan apa begitu? Nah, mari bilang nama, lalu latar belakang sendiri. Seperti orang cerita, seperti bilang akan pun CV kecil begitu. Nah, silakan Kakak Elson. Seperti orang cerita seperti itu. Baik. Selamat malam semua. Malam. Dari Sumba, tepatnya di Sumba Tengah. Iya. Saya tepatnya di Sumba Tengah, di pertengahan Pulau Sumba. Saya ya tahun ini mungkin 40 tahun. Kalau Tuhan percaya kami untuk panjang umur, tahun ini 40 tahun. Sudah berkeluarga. Anak berapa? 10? Anak 3 kakak. Anak 3. Puji Tuhan, anak 3. Mereka jadi penyemangat. Dapat istri alumni Malang juga.
Alumni. Oh, istri alumni mana? Alumni ITN kah? Saya alumni IKIP Budi Utomo. Oh, alumni IKIP di Dekat Budi GKI Utomo. Bromo. Oke, siap. Ya, dekat GKI Bromo sana. Oke. Iya, Ya. iya. Dulu Iya. Elson, Saya kuliah apa? sehari-hari ya. Ya, Saya teknik sipil. teknik sipil di mana? Saya masuk ke ITN itu sebagai di ITN Malang. ITN Malang. Kuliah mulai tahun berapa? Keluarnya jadi teknik musik. Tahun 98 Kak Bu. Saya angkatan 98. Angkatan 98 Angkatan 98 Oke, siap. Teknik sipil teknik sipil di ITN ya. 98 teknik sipil di ITN. ITN Malang. ITN Malang. Oke. Siap. Iya. Lalu kuliah di Malang enak, kenapa mau pulang ke Sumba? Saya tidak pernah, mungkin dalam berpikiran 100% pulang Sumba, hanya 5% waktu itu berpikiran untuk pulang Sumba, Kakak Bu. Ya. Karena sudah nikmat lah di Malang begitu ya. Saya sudah nikmati apa yang saya itu di Malang. Maksudnya, terus Tuhan percaya sih. Jadi saya rasa untuk pulang ke Sumba sangat tidak mungkin waktu itu. Begitu. Jadi cuman ya itulah bahwa Tuhan memanggil saya harus kembali ke sini untuk melakukan apa yang saya bisa gitu. Jadi saya bersedia pulang. Oke. Pulang ke Sumba itu mau pulang for piara kerbau kah atau mau pulang for cari kerja? Jadi saudara-saudara mereka, saudara-saudara teman-teman, khususnya saudara-saudara mereka yang merindukan saya pulang. Jadi kebetulan waktu itu ada tes CPNS Kakak Bu. Ya. Nah, saya dipaksa lah untuk ikut tes CPNS. Saya tidak pernah berpikiran untuk ikut tes CPNS waktu itu, cuman dari sini memaksakan saya untuk harus pulang tes CPNS. Jadi saya pulang ikut tes CPNS dan pada akhirnya Tuhan percayakan lulus. Nah itu jalan untuk saya harus pulang ke Sumba waktu itu. Ya. Lalu waktu pulang ke Sumba tes PNS kerja di kantor PU kah? Saya betul sekarang di dinas koperasi. Betul di dinas koperasi sekarang. ilmu sen cocok dengan kuliah sen cocok dengan kerjaan nih. Ilmu sen cocok dengan kuliah sen cocok dengan kerjaan. Itulah. Oke. Selama di Sumba kerja di koperasi ada bikin tetap apa saja? Bikin itu sih maksudnya semakin kerja di koperasi ada bikin apa saja? Ada bikin sanggar kah? Beta sejauh ini di khususnya di bidang iya, jadi jadi dua sisinya beta Kakak Bu, bahwa ketika saya harus berpakaian korpri, saya menjadi PNS, tapi ketika sudah lepas korpri, saya menjadi ekspresi dengan apa yang Tuhan percayakan sama saya, dengan talenta itu. Sebisa mungkin dua-duanya tetap menjalani. Harus bisa dijalani toh. Harus bisa dijalani toh. Siap. Sejauh ini ya. Karena tidak mudah juga Kakak Bu. Ya.
Ada aktivitas apa saja di Sanggar? Ada aktivitas apa saja di, eh, di Sanggar? Beta di sini ini sanggar musik, sanggar musik sih. Jadi mungkin satu-satunya yang ada di Sumba. Jadi menyediakan wadah bagi teman-teman yang punya kemampuan di bidang musik. Nah, dia tidak punya jadwal yang rutin untuk latihan. Saya ada jadwal yang rutin, saya tidak bisa atur waktu kasih jadwal yang rutin untuk latihan ke teman-teman orang. Jadi setiap kali ada event saja, setiap kali ada event dipercayakan ke sanggar, itu baru ada latihan. Itu baru ada latihan. Sedangkan untuk latihan rutin setiap hari apa saya nggak ada. Saya harus sediakan waktu untuk anak istri juga. Ya itu yang penting tuh, siapkan waktu for anak istri tuh. Itu ya. Ya, itu yang penting. Siapkan waktu for anak istri tuh. Siap, betul. Jadi latihan di dalam sanggar itu latihan jungga saja yang namanya alat musik tradisional itu kah? Itu latihan jungga saja yang namanya alat musik tradisional itu kan? Seng. Jadi yang bagian musik etnik ini itu dia bagian dari subdivisinya sanggar OSA, namanya sanggar OSA. Ya. Jadi OSA musik Kakabu. Ya. Jadi di sanggar ini ada banyak subnya, ada OSA musik, OSA care, dan OSA lain sebagainya. OSA online dan lain sebagainya. Nah, OSA musik yang musik etnik ini ada di subdivisinya OSA musik ini, Kebu. Ya. Jadi yang pada ini yang jadi ikonnya sanggar OSA sampai dengan saat ini yang musik tradisional ini. Ya. OSA itu apa? OSA. Ya. OSA itu kan OSA itu kan apa? OSA itu apa ya? Singkatan dari orang Sumba asli, Kakabu. Orang Sumba asli. Jadi ada OSA musik, orang Sumba asli. Iya. Ada OSA tari-tarian juga begitu kah? OSA musik, ada OSA tari-tarian juga begitu kan? Ke dalam situ. Ada OSA care, OSA peduli, OSA radio, OSA online yang OSA masuk kampung, dan banyak sekali. Jadi itu. Oke, itu sesuatu yang menarik ya. Jadi OSA musik ini yang banyak lagi subdivisinya ada. Iya, kamu. OSA musik itu salah satu saja toh. Dia punya bagian-bagian apa lagi yang menarik? OSA musik itu OSA musik itu ada paduan suara, ada vokal group, ada akapela, ada OSA junior. OSA junior ini 8 angkatan mereka. Ya. Sampai dengan tahun ini. Tahun 2019. Itu anak-anak SMA mereka. Ya. Jadi di OSA musik ini yang paling banyak anggotanya. Ada berapa banyak semua anggota di dalam sanggar, Nelson? Ada berapa banyak semua anggota di dalam sanggar, Nelson? Aduh. Kalau ngomong, kita belum pernah hitung. Dia paling kisaran 50-an ke atas, Kak Bu. Bisa ratusan sih. Ketika saat ada event, ada latihan, yang diminta paduan suara, sudah untuk latihan. Nah, sanggar diminta musik etnik, ya sudah latihan musik etnik. Atau sanggar diminta vokal group, ya latihan vokal group.
Seperti begitu. Oke. Sanggar ini kau punya toh, Elson? Oke. Sanggar ini kau punya toh, Elson? Iya, Kak Bu. Iya. Beta yang inisiator. Ya. Jadi dari sanggar ini berdiri tahun 2000 berapa tuh tadi? Sanggar ini berdiri tahun 2000 berapa tuh tadi? 2012. 2012 sampai dengan 2000 sekarang 2020, 8 tahun ya? Sekarang 2020, 8 tahun. Iya, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Oke. Puji Tuhan. Hampir 8 tahun. Iya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah. Pertanyaan beta berikutnya, Bos. Bisa jadi Supi mana saja? Beta berikutnya, Bos. Siap. Supi mana saja? Ya. Salah satu apa tadi mau bilang apa? Salah satu apa tadi mau bilang apa? Maksudnya kami sudah berdiri 8 tahun dan dia perlahan-lahan menjadi salah satu ikon kecilnya Pulau Sumba. Salah satu ikon menurut kecil beta, ya, menurut beta bukan ikon kecil apa? Su ikon besar ini. Ya, menurut beta bukan ikon kecil apa? Su ikon besar ini. Sorry. Oke, Elson. Kakak. Kakak Bu mau tanya apa tuh? Mau tanya Supi mana saja? Puji Tuhan. Supi mana saja di sanggar ini? Supi mana di sanggar? Ya. Supi mana saja? Supi. Sejauh ini lebih yang itu tadi yang pada akhirnya yang menjadi ikonnya Sanggar Rosa ini ya itu musik tradisional tadi itu Kak Bu. Jadi sejauh ini tahun 2018 yang lalu 2018 saya pernah ke Malang, ada Malam Indonesia Timur di sana di GG Bromo, sekalian reuni sama teman-teman di GG Bromo. Terus kemudian ada ikut acara Karangasem Cultural Village 2018 di Bali, itu 22 negara kan? Ya, internasional juga. Ya. Terus yang paling terakhir kemarin ya ke Ambon itu yang tahun 2019 November. Ya November 2019 Bu. Di Ambon. Ada konferensi Pasifika ya. Iya. Ya, konferensi musik sama teman-teman Ambon Music Office, AMO. Ya. Konferensi musik Pasifik. Iya Bu, iya. Ambon Music Office yang undang toh? Musik Pasifik. Iya. Don tahu Elson dari mana? Don dapat tahu Elson dari mana? Lewat teman di Ambon yang sekarang domisili di Kupang, yang berteman dengan mereka dengan AMO, dan itulah yang usulkan beta untuk ke sana, kasih nama saya ke teman-teman di AMO sana, begitu. Ada Bu Relin Huka namanya. Relin Huka, oke, tahu Relin Huka. Iya. Beliau yang usulkan saya. Oke. Jadi pembicara Kak waktu itu? Oke. Iya. Jadi pembicara Kak waktu itu? Iya Kak Bu. Jadi waktu itu saya bawa deskripsi tentang musik tradisional ini, alat tradisional Sumba. Iya. Saya bawakan itu materi itu. Iya. Oke. Selama 90 menit paling itu. Itu pengalaman yang menarik ya, yang bagus sampai akhirnya bikin lagu Kak. Saya dengar Kak bikin lagu. Betul Kak Bu. Jadi saya tidak pernah bermimpi untuk ke Ambon. Terus momentum itulah ya saya rasa untuk kayaknya
bagus untuk bikin satu monumen kecil sebagai tanda bahwa saya pernah ada di Ambon gitu. Ada pernah ke Ambon untuk membawa materi tentang alat tradisional Sumba. Jadi judul lagunya itu Yungga di Teluk Ambon. Beta sebagai orang Ambon berterima kasih banyak. Kakak Elson membuat sebuah apresiasi, bikin satu tanda peringatan kecil bahwa pernah sampai di Ambon, lalu bikin musik dengan lagu Ambon, cair lagu Ambon dengan judul Yungga di Teluk Ambon. Itu beta terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Nanti lagu itu di akhir acara ini beta mau minta menyanyi. Nanti lagu itu di akhir acara itu mau minta menyanyi. Siap Bu. Tadi Elson punya kalimat satu tuh bagus, ya. Ada kalimat satu bagus. Bilang begini. Beta semparna mimpi. Pi di Ambon. Sampai ke Ambon. Ya, semparna mimpi. Tapi Tuhan membuat mimpi yang semparna mimpi itu bisa jadi kenyataan. Betul toh? Benar. Betul. Nah, sekarang beta mau tunjuk satu lagi yang Elson semparna mimpi. Ya, Elson semparna mimpi tapi bisa juga menjadi kenyataan. Bisa Tuhan menjadikan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, beta ada pun satu video yang beta mau tunjuk ke semua teman-teman, semua saudara yang ada nonton ketong nih, yang lihat tayangan ini, untuk bisa sama-sama lihat video ini. Nah, beta pun kakak Bu Roy di belakang layar kalau bisa untuk setel video ini sebentar, lah ketong lihat video yang menurut beta ini Elson mimpi pun seng, tapi bisa terjadi. Itu luar biasa, menurut beta itu luar biasa, itu pekerjaan yang luar biasa, dan menurut beta itu Tuhan yang kasih berkat. Kakak Roy, kalau Kakak Roy ada dengar di belakang, tolong Kakak Roy setelahkan video itu dulu supaya ketong semua bisa lihat. Elson tunggu sedikit supaya Kakak Roy masuk. Siap. Ada tanda saya. Sudah. Ya, Boy perlu setting sebentar ya, Elson. Nah, saudara semua di mana saja berada, ini sesuatu yang luar biasa. Elson ke Malang kuliah, ITN, pulang jadi pegawai negeri di Dinas Koperasi, tapi kemudian bikin sanggar untuk mengembangkan musik tradisionalnya di sana, alat musik tradisional, dan juga melibatkan anak-anak muda di sana, anak-anak kecil-kecil untuk dilatih menjaga tradisi, memelihara tradisi. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan karena melakukan sesuatu yang seperti itu, dia dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa pergi ke berbagai tempat. Memang belum banyak, tapi berkenalan dengan banyak orang, bahkan sudah sampai di Ambon juga, ya, datang untuk menghadiri konferensi musik Pasifik dan menjadi pembicara di situ.
Nah, selain datang ke Ambon, lalu lihat keindahan Ambon, bikin lagu tentang keindahan Teluk Ambon, Elson juga melakukan ada banyak hal yang dia lakukan ya. Dan salah satu yang dia lakukan itu yang juga dia pernah mimpi gitu. Dia pernah mimpi tapi dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Diminta oleh satu event organize kelas dunia sebenarnya, event organize kelas dunia untuk membuat sebuah lagu. Nah, ini yang kita mau lihat di dalam video ini. Lagu yang telah dia buat gitu. Teman-teman sedang coba untuk menayangkannya for ketong semua pada malam ini. Boy, bagaimana Boy? Halo Boy. Boy, Elson sebentar ya, kita tunggu Boy dalam proses tuh ya, supaya akan bisa tayang dulu ya. Siap. Memang sebenarnya siap tuh, cuman ini karena mungkin masalah teknis kecil, akan belum bisa langsung muncul di dalam tayangan. Iya. Iya. Jadi memang alat musik cerita tradisional. di balik ini sebenarnya. Ya, Elson mau bilang apa? Silakan. Elson mau bilang apa tadi? Maksud cerita di balik ini yang video yang akan diputar ini. Ya. Cerita di balik video yang akan diputar nanti ini itu yang menarik bahwa ya itu betapa Tuhan berkarya itu. Ya, simpan cerita itu dulu sampai video ini putar supaya orang tahu ini video apa begitu ya. Menarik sekali. Beta juga terkaget-kaget. Beta terkaget-kaget karena beta sulia video itu. Beta sulia ya di TV. Beta sulia berapa kali. Memang akan lewat cuman sepanggal. Karena beta pikir ini bikin video di mana batu belubang itu. Ambon punya pintu kota, toh di Bali juga di Pulau Nusa Penida tuh ada batu yang begitulah di laut, toh. Tapi batu itu beta belum pernah lihat gitu, batu belubang yang di pinggir pantai itu for beta luar biasa gitu. Nah, karena beta sen tahu itu, beta ikuti, tapi beta sen tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang lain gitu yang membuat ya sama habis ini bercerita boleh. Mudah-mudahan Boy bisa tayangkan akan pun cerita ini kan videonya kan menarik ini. Supaya kita bisa lihatkan sama-sama tuh. Boy, siap. Boy tersendat di mana nih Boy? Boy tersendat di mana nih Boy? atau gini Elson, sambil ini Boy siap masuk. Nah, atau gini Elson. Siap, lanjut. Boy siap masuk. Nah, bukan saya. Siap, lanjut. Sekian. Ada suara.
Suara tuh. Rumputan dari Facebook. Share. Semua. Ya, kembali kakak. Itu memang saya tahu dia ada masalah di mana. Saya apa kakak? Kakak Elson? Iya kakak. Ya. Jadi begini kakak. Dengar beta suara tuh kakak tuh? Iya dengar kamu. Kakak Elson? Iya malam. Dengar beta suara tuh? Dengar kakak. Ya oke. Nah jadi karena tadi itu itu video tentang Ale cerita boleh Ale cerita tentang video itu yang tadi kita nonton suara yang ada itu, cerita sedikit tentang video itu lalu nanti kalau boleh menyanyi akan pun lagu bisa kah? Kau menyanyi di situ boleh kah? Karena video tadi kita tidak bisa dengar dengan suaranya tuh, boleh kah? Boleh. Cerita dulu tentang lagu itu, cerita tentang lagu itu, bagaimana sampai bisa jadi? Oke. Jadi awalnya sebenarnya tidak sampai ke dalam situ, ya itu tadi. Apa namanya? Awalnya kan kami hanya diajak untuk terlibat dalam pembuatan iklan saja. Jadi hanya untuk masuk sebagai figuran karena mereka butuh pemain musik tradisional untuk masuk di dalam itu gitu. Jadi sudah production house-nya datang survei ke Sanggar. Saya kan tawarkan Osamo Etnik ini yang teman-teman kami grup tradisional ini. Sudah pada akhirnya, nah rupanya dari pihak kaget dengan konsep musiknya kami, dengan konsep kolaborasi musiknya kami gitu. Jadi pada akhirnya kami tetap masuklah ke sebagai figuran untuk dalam pengambilan gambar iklan UC. Ya. Apa ya?
Sembapa, Iklan no UC problem. 1000 Sembapa. Ya, sembapa. bersama Jangan salah. Miss Universe ini. Ya, ya. Siap, siap. Ya, siapa? Jangan salah. Siapa? Ya, ya. Jadi sudah, pada akhirnya sudah begitu berjalannya waktu awal tahun 2020 di waktu yang sudah ditentukan kami sudah meluncur ke sana untuk pengambilan gambar itu, pengambilan gambar iklan, pengambilan gambar iklan. Jadi untuk ngambil gambar si Miss Universe ini kan lewat datang muncul untuk ke tempat pengambilan gambar gitu Kak Bu. Jadi sudah saya langsung kasih berkat lah untuk bikin lagu khusus tentang beliau ini. Elson Pumaik mati. Elson Pumaik mati. Ya, sudah. Ya, oke. Ya. Begitu lagunya sudah jadi, baru saya tahu ke teman-teman. Ya, sudah. Akhirnya sudah. Kami dipanggil lah untuk masuk ambil gambar Kak Bu sama Miss Ya. Universe ini. Ambil gambar dan sekitar 15 menit begitu kami istirahat. Langsung dia kasih tahu ke Miss Universe, oh dia sedang bikin lagu khusus untuk kamu. Sudah saya langsung nyanyikan waktu itu dan nyanyikan langsung di sampingnya si Miss Universe. Ada 3 lagu yang total dipakai di iklan UC 1000 ini bersama Miss Universe. Ada 2 lagu yang untuk iklan dan yang satu lagu ini yang lagu khusus untuk Miss Universe yang sosial ini. Jadi totalnya ada 3 lagu yang pada akhirnya sama klien UC. Itu maksudnya itu kan tidak berharap membayangkan sampai ke sana Kak Bu. Ya, percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Saya selalu percaya tidak ada yang kebetulan dengan segala sesuatu yang saya alami khususnya. Jadi saya percaya betul bahwa memang Tuhan sudah ini begini dan ya begitulah.
Seperti Sensor begitu menyanyi lagu kan? cerita Ya, latar belakangnya. menyanyi lagu tuh dulu. Ya, menyanyi lagu tadi Oh, dulu. boleh, Ya, boleh. Ya, di kamar dulu. Di kamar dulu. Wanita tercantik di dunia datang melemah pesona pencinta disembah, disembah, disembah. Cantiknya, 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 oh, oh. So sirimi. betul. Kakak. Jelas, kakak jelas. Kakak jelas ya. Sing ada yang kebetulan, ya. Sing ada yang kebetulan ya. Kalau berkat mau datang itu sing mimpi pun Tuhan bisa membuat akan jadi datang, jadi ada ya. Itu luar biasa. Beta sebagai saudara, sebagai teman, beta merasa ini satu hal yang luar biasa ya. Glenn pernah bilang satu kalimat yang sederhana for adik perempuan satu, Anastasia Lohana Pesi, waktu dia mau dikirim untuk belajar di Jogja, belajar di sanggar besar di Jogja, dia stres, dia depresi, dia tertekan. Lalu Bung Glenn Fredly bilang ke dia, jangan kau takut, ya. Jangan kau pikir karena kau dari tempat kecil, dari pulau kecil, lalu kau tidak bisa bikin apa-apa. Sekalipun kau dari pulau kecil, tapi kau tidak kecil. Ya. Orang Timor itu, orang di Timor itu orang Papua, orang Ambon, orang Sumba, orang Kupang. Kita semua itu orang hebat. Orang Ambon, orang Sumba, orang Kupang. Kita semua itu orang hebat.
Orang Timor itu orang hebat. Kau sudah membuktikan bahwa kalimat yang Orang tadi Timor Glenn bilang itu orang hebat. Yes. itu bukti bahwa orang di Sumba, di tanah yang Havana yang kering, ya hampir tidak ada air begitu ya, tapi bisa bikin satu karya sampai lembaga besar, ya, lembaga internasional, ya, IO kelas besar, kelas dunia mau minta kau bikin sebuah lagu dengan tradisi Sumbamu, ya, tradisi negeri Sumba untuk menyanyi bagi seorang Miss Universe. Saya sebagai anak dari kawasan timur bangga dengan apa yang kau sudah bikin, gitu. Makanya tema malam ini adalah Nusa Hitam. Nusa Hitam Sumba bernyanyi. Ya, Nusa Hitam bernyanyi. Nah, beta kira Elson mau bilang apa lagi? Mau bilang apa lagi? Beta sudah hilang kata sebenarnya. Mau bilang apa lagi? Mau titip pesan apa for semua anak-anak yang ada di kawasan timur yang seringkali ketong minder, ya. Ketong merasa ketong ada di pulau kecil, ketong merasa ketong terkebelakang, pendidikan terkebelakang, ya. Kadang ketong anak-anak kurang gizi, ya. Ketong seperti yang diperhatikan oleh orang-orang di Jawa, pemerintah pusat, ya. Ketong terkebelakang. Tapi ketong punya harta kekayaan besar, ya. Ketong punya nilai-nilai budaya yang kaya luar biasa, ketong punya hasil bumi yang begitu melimpah. Itu aset besar, ya, itu kekayaan besar. Dan beta kira itu yang menjadi potensi yang ketong harus bangga bahwa ketong ini bukan orang kecil, ya. Ketong bukan orang kecil. Mau bilang apa? Mau sampaikan apa ke semua saudara yang lain, teman-teman, sebagai bentuk pengalaman hidup yang semua orang punya, semua orang bisa dapat seperti yang Elson punya. Silakan. Yang paling pertama sebenarnya itu tadi Bu yang saya sudah sampaikan, bahwa saya selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dengan apa semua yang alami. Bahwa saya pun dulu kuliah 9 tahun. Jangan bilang kan kuat-kuat, kuliah 9 tahun jangan bilang kuat-kuat. Saya boleh bilang kuat-kuat, diam-diam saja, pelan-pelan, kecil-kecil. Ya, kuliah 9 tahun, oke. Karena di dalam 9 tahun itu yang saya pelajari, nah itu yang terjadi pada akhirnya, yang terjadi sekarang. Begitu Kak Bu. Jadi ketika saya masuk kuliah sebagai ITN Malang dan sampai 9 tahun, nah di dalam 9 tahun itulah yang banyak yang Tuhan ajarkan dalam saya. Ya di PMK ITN, Amin. di dalam pergaulan saya, dalam teman-teman musik. Nah, itu, walaupun bukan sebagai Elson. Dengar suara saya kah? Elson dengar suara saya kah? Dengar suara saya. Dengar, Ya. Bu. Nah, Dengar. Iya. Ada hal yang menarik, ya. Yang menarik itu kau menceritakan tentang itu, Elson. Musik itu. Saya sebelum kita berlanjut dengan sesuatu tadi, kau berpikir tentang kenapa pilih musik, kenapa tidak pilih seni tari gitu. Ya, kan itu ya memang kau suka musik memang ya. Di Malang juga saya tahu kau main musik di gereja dan segala macam ya. Tapi pilih untuk mengembangkan musik itu apa yang menjadi alasannya gitu kau pilih mengembangkan musik?
Kakak Bu, beta sangat percaya bahwa saya dipilih dengan maksud bukan ego ini yang bicara, tapi iman yang bicara bahwa saya dipilih di musik. Saya dipilih di musik. Beta otodidak Kakak Bu, jadi bisa main musik ini secara tiba-tiba. Makanya sejak saya pahami arti mengerti bahwa saya dipilih, saya egoisnya saya yang saya ungkapkan, tapi dari sisi iman saya dipilih. Jadi mengapa di musik? Karena saya dipilih di bidang situ untuk melakukan ini. Kenapa Tuhan kasih cuma-cuma sama saya dengan talenta yang berhubungan dengan musik ini secara cuma-cuma? Saya tidak belajar kepada siapa-siapapun, bahwa semuanya mengalir begitu saja. Itu tadi yang saya bilang. Jadi pada akhirnya itu tadi, maksudnya bahwa saya diberkati, dan pada akhirnya saya berharap bahwa apa yang saya lakukan lewat musik ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak orang. Itu saja Kakak. Jadi baik lewat lagu, lewat permainan musik itu akan kita berkat. Oke, Elson, kakak. Jadi beta boleh simpulkan secara kecil bahwa satu, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, betul ya? Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Dan bakat yang dapat, kesempatan yang dapat, itu karena Tuhan yang kasih. Tuhan pilih, lalu Tuhan kasih for Elson, ya. Dan karena Tuhan pilih, Tuhan kasih, kata orang Elson belajar menghargai apa yang Tuhan kasih itu dan memakai berkat itu untuk mengkaryakannya atau melakukannya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya orang bisa mendapatkan berkat dari apa yang Elson punya yang dari Tuhan. Nah, poin yang penting adalah, yang ketiga adalah, kalau ketong terima dari Tuhan, bakat Tuhan kasih, berkat Tuhan kasih, ketong pakai akan baik-baik, Tuhan akan kasih berkat yang berikut lagi. Mimpi-mimpi yang ketong saya pernah pikir, Tuhan kasih. Bisa main di berbagai tempat yang lain, bisa datang ke Ambon, bisa buat lagu untuk Miss Universe. Itu for beta sudah besar sekali, luar biasa, seng sangka. Tapi Tuhan yang memberkati supaya akan jadi gitu. Di depan ada banyak hal lagi, beta percaya bahwa Tuhan akan kasih kesempatan ke Elson, karena Elson setia melakukan hal kecil, Tuhan akan memberikan berkat-berkat dan kesempatan yang besar, yang lain yang Tuhan akan percayakan. Setia dalam hal kecil, Tuhan akan terus menambahkan satu lagi berkat, untuk terus ketemu bisa pakai ketemu hidup jadi saluran berkat. Nah, mau berakhir nih, seperti yang tadi beta bilang tuh, nyanyi dulu lagu Ambon yang tadi bikin for Teluk Ambon itu. Orang dari Sumba jauh-jauh datang ke Ambon, bikin satu monumen kecil, karang lagu tentang Teluk Ambon. Jungga di Teluk Ambon. Begitu kira-kira akan punya judulnya? Ambon. Ya, main Jo. Iya, main Jo. Iya. Main, lanjut. Ya. Yungga itu kan identik. Siap. Tunjukkan Yungga itu dulu. Yungga mana? Yungga. Beta pakai ini satu senar dia Kakak Bu. Ya. Yang di dengan ini ada dua alat ini yang beta combine di dalam lagu Jungga di Teluk Ambon itu. Mantap, lanjut main.
Bet. So hidup ini. Ada kan? Buku tadi, buku lirik. Cek. Cek, set. Angin sepoi di kota Ambon tercium. Di Teluk Ambon, diring nada tahurian syahdu di suatu sore saat Yungga Sumba bernada, angin sepoi di kota Ambon. Dia seperti Yungga Sumba yang menari di Teluk Ambon di bawah senja langit timur. Dia seperti Yungga Sumba bernada sendu di jembatan merah putih di antara lembah dan gunung kokoh di desa Tuni. Yungga bernada di Teluk Ambon. Angin sepoi di kota Ambon, diring nada tahurian syahdu di suatu sore saat Yungga Sumba bernada, angin sepoi di Teluk Ambon. Dia seperti Yungga Sumba
yang menari di Teluk Ambon, di bawah senja langit timur. Dia seperti Yungga Sumba bernada sendu di jembatan merah putih, di antara lembah dan gunung kokoh. Di Teluk Ambon juga bernada, di Teluk Ambon tidak Keren, 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 keren. Aduh. Kau mau mic diam-diam terus kah? Iya, dia langsung Kau mau mic berhenti terus deh. dia mute. Itu otomatis mute ke apa? Iya, dia mute sendiri dari itu kan. Oke, Beta terima kasih banyak malam ini bisa sama-sama dengan Beta di acara ini Beta Parse, untuk semua orang boleh menikmati, mendapatkan inspirasi dari Elson untuk apa yang sudah Elson lakukan, dan terus boleh mengembangkan bakat, kemampuan, mengembangkan semua potensi anak-anak di sana. Dan Beta berharap satu waktu ketemu bisa baku dapat, ya, baku dapat mau di Ambon kah, mungkin di Sumba atau di tempat lain yang Tuhan berkenan. Satu hal yang pasti Beta doakan Tuhan memberkati Elson, memberkati keluarga, memberkati semua anak, ya, memberkati semua anak yang dilatih, dan ke depan semua boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, bisa menjadi berkat for semakin banyak orang. Beta kira begitu, Elson. Dan paling banyak, salam hormat tua dengan anak 3, ya, Tuhan. Siap. Ya, Tuhan Yesus berkati selalu, ya. Oke, begitu. Selamat malam semua. Terima kasih untuk semua basudara yang, ya, terima kasih untuk semua basudara yang sudah ikut tayangan, ya. Oke. Terima kasih untuk semua orang yang sudah ikuti tayangan ini. Tuhan memberkati dan menolong supaya semua kita boleh terinspirasi dari apa yang kita lihat, ya, dari apa yang kita lihat, dan bisa menjadi sesuatu yang juga mendorong kita bahwa sekalipun kita dari pulau kecil, kita dari timur, tetapi kita bukan orang kecil. Kita adalah orang-orang hebat. Orang-orang dari timur adalah orang-orang hebat. Tuhan memberkati ketong semua dan pakai ketong hidup ini untuk jadi saluran berkat. Ini Beta, Reza Shernamual, dan Kakak Elson di Sumba. Tuhan menyertai ketong semua dan memberkati ketong. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Malam.